Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul aminul ma'mun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Salatan tukhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhibu lana ma ashkala ma ataytu hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan bi nuri fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi menjawab pertanyaan dari audien. Di antaranya salah satunya pertanyaan yang masuk adalah saya pernah mendengar atau sering kita dengar tentang mandi wajib, mandi junub atau mandi bersih. Pertanyaan saya adalah kapan seseorang diwajibkan untuk melakukan mandi besar atau mandi junub atau mandi bersih dalam ajaran Islam. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mandi di dalam Islam adalah salah satu daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu daripada tata cara untuk bersuci atau thaharah. Sebagaimana kita tahu, dalam Islam bersuci itu diantaranya adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, itu bersuci. Kemudian mandi masuk kategori menghilangkan hadas. Hadas itu sendiri adalah keadaan di mana seorang muslim atau seorang muslim yang mukallaf diharamkan untuk melaksanakan ibadah tertentu jika dia berada dalam keadaan tersebut. Di antara keadaan-keadaan yang diharamkan seseorang itu adalah ketika dia melakukan salah satu dari 6 hal atau terjadi padanya salah satu dari 6 hal. Jika seseorang terjadi atau melakukan salah satu dari 6 hal yang akan disebutkan, maka dia disebut dengan muhdits atau sedang mengalami hadas. Khusus untuk mandi, maka hadas-hadas yang terjadi ini dia disebut hadas besar. Maka yang terjadi ini harus diperhatikan supaya jika salah satu dari 6 ini terjadi atau melakukan salah satu dari 6 ini, maka dia harus melakukan mandi besar. Berbeda dengan hadasnya hadas kecil. Jika yang dialami adalah sesuatu yang menyebabkan disebut masuk kategori atau keadaan hadas kecil, maka dia tidak perlu atau tidak harus mandi, dia cukup dengan berwudu. Hadas kecil itu contohnya adalah naum, tidur, atau al-baul, buang air kecil, awil ghaid atau buang air besar, atau lamsi ad-dubur atau al-qubul atau dubur, menyentuh kemaluan, baik kemaluan depan ataupun belakang. Itu masih kategori hadas kecil di mana tidak diwajibkan mandi. Pertanyaannya adalah kapan seseorang itu wajib, mandinya itu menjadi wajib? Maka jawabannya, seorang diwajibkan mandi jika terjadi salah satu dari 6 hal atau melakukan salah satu dari 6 hal. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farj, dengan sengaja atau tidak sengaja memasukkan al-hasyafah. Al-hasyafah itu kemaluan ke dalam kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Jika yang sering di bahasa modernnya namanya melakukan hubungan biologis. Jika ada orang melakukan hubungan biologis dengan
istrinya, maka dia diwajibkan, mereka diwajibkan untuk mandi. Dan hubungan biologis ini tidak harus sampai ejakulasi, keluar mani, tapi cukup dengan hanya tadi melakukan hubungan biologis, memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, maka sudah diwajibkan untuk mandi besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khurujul mani. Tidak melakukan hubungan biologis tapi keluar mani. Contohnya mimpi basah, mimpi keluar air mani, maka dia wajib untuk mandi besar. Atau onani, mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar, tidak tidur, maka dia wajib melakukan mandi besar. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan perempuan secara khusus, yaitu yang ketiga al-haid. Seorang wanita yang sudah putus atau tidak lagi keluar darah, kajiannya di bab haid. Intinya kalau sudah dia sudah menganggap sudah putus, darahnya tidak keluar lagi, maka dia wajib untuk mandi. Mandi yang dilakukan adalah mandi junub janabah. Begitu juga dengan nifas, perempuan yang kelima, perempuan yang yang keempat, perempuan yang selesai daripada masa melahirkan, masa menunggu setelah melahirkan, nifas, hari-hari nifas selesai. Kita ketahui hari-hari nifas paling lama adalah 60 hari. Kemudian paling cepat itu lahzah, sebentar, dan umumnya 40 hari. Ketika seorang itu darahnya sudah tidak keluar lagi, maka dia wajib untuk mandi, tidak perlu menunggu sampai 40 hari sebagaimana menjadi adat. Jadi adat itu boleh, tapi tidak boleh melanggar agama. Jadi ketika sudah sudah putus darahnya selama 25 hari, contoh ada 25 hari sudah putus, maka dia wajib untuk mandi, tidak perlu menunggu sampai 40 hari. Dan tidak boleh mandi di 40 hari dengan niat mandi putus sementara darahnya masih mengalir sampai ke hari 50 contohnya. Kemudian wiladah, seorang ibu yang selesai melahirkan, dia juga wajib mandi. Jadi dia mandinya menjadi wajib mandi karena hadas besar. Dan yang terakhir adalah al-maut atau kematian, yang masuk dalam kewajiban dalam kifayah bagi seorang sesosok jenazah, yaitu dimandikan, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Mandi yang termaksud di sini hukumnya adalah wajib. Itu adalah 6 hal yang menjadi sebab seseorang dihukumi untuk melakukan mandi besar. Kemudian perlu juga diketahui bahwa mandi besar ini ada rukunnya, harus terpenuhi. Yang pertama adalah niat. Niat dalam mandi besar adalah awalu juz'in awalu masil ma indal juz'. Ketika air menyentuh badan pertama kali, itu niat mandi besar. Jadi kalau umpama dia nyebur ke laut, maka ketika kepalanya menyentuh air dia langsung berniat. Kalau dia itu kepalanya duluan, tapi kalau kakinya duluan, kakinya menyentuh air, dia sudah niat. Begitu juga tangan, umpama siram tangan duluan, dan seterusnya. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu niatnya itu niat wajibnya ketika awal ghusl wajah, membasuh wajah. Itu rukun yang pertama, harus ada niat. Jadi kalau lafaznya itu sebagaimana yang diketahui secara umum, nawaikul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau mau ditambah umpama haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma', ta'mimul jasad awil badan bil ma'.
Nah, air yang digunakan untuk mandi harus benar-benar menyentuh seluruh bagian luar daripada tubuh orang yang melakukan mandi. Jadi sebelum mandi itu cincinnya dicopot, kemudian giwangnya umpama ada antingnya dicopot, kemudian kuku-kuku kotoran-kotoran di bawah kuku itu harus dibersihkan. Kemudian kalau umpama rambutnya itu ikal sulit, maka dia harus saat mandi menggunakan bantuan seperti sampo dan seterusnya, sehingga memastikan bahwa ketika mandi besar, mandi junub itu air menyentuh semua kulit kulit zahir daripada orang yang mandi. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kepada penanya tentang kapan seseorang wajib melakukan mandi yang wajib. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah hubungan biologis meskipun tidak keluar mani, kemudian keluar mani meskipun tanpa hubungan biologis, kemudian haid, nifas, melahirkan, haid, putus dari haid, kemudian putus dari nifas, kemudian habis melahirkan. Kemudian yang keenam, mandi yang wajib adalah mandi ketika jenazah. Oke, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.